tadi Anda menyebut ada yang menarik dari sikap PDIP. Itu bisa Anda jelaskan seperti apa? Makanya kan PDIP dari awal kan sering menyampaikan itu, bahwa PDIP secara konsisten dan tegas menolak yang namanya penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, apalagi Jokowi 3 periode. Walaupun kan secara partai tentu yang mendapatkan manfaat ada PDI Perjuangan. Mungkin di situ PDI Perjuangan melihat bahwa ada gelagat bahwa ada segelintir orang atau sekelompok elit di belakang Pak Jokowi yang memaksakan itu, yang di luar kehendak dari partai pengusung Pak Jokowi itu sendiri. Nah, ini perlu dicatat juga sama masyarakat. Melihat itu pasti ada sesuatu di sana. Kenapa PDI Perjuangan getol untuk tidak sependapat dengan Pak Jokowi dalam satu hal itu. Nah, kemudian di sisi lain juga yang namanya agenda kekuasaan itu, masyarakat itu harus jeli dan harus harus memantau proses-proses yang terjadi, karena tidak menutup kemungkinan ini apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap undang-undang IKN, undang-undang Cipta Kerja. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Pro kontra, silang sengketa, silang pendapat soal penambahan masa jabatan presiden yang belakangan diungkapkan oleh Ketua DPD Lanyala terus bergulir. Banyak pihak yang memberikan persetujuan, tapi tak sedikit juga yang justru menolak. Nah, kita ingin kembali membahas pro kontra ini dengan seorang peneliti. Bersama kita sudah hadir Mas Hadi Suprapto, Direktur Ide Cipta Konsultan and Riset, ya, ICRC. Mas Hadi, baik, terima kasih ini sudah bergabung, sudah muncul di Jurnal Politik TV. Terima kasih. Sudah lama kita nggak ketemu ini. Dan seperti biasa, bincang spesial kita juga ditemani oleh Associate Profesor Dr. TB Masa Jafar. Bang TB, gimana nih hari ini? Masih terus sibuk di dunia kampus atau kampus sudah mulai bergejolak juga? Saya dua dunia kampus dan dunia aktivis politik ya. Baik, Mas Hadi, Anda juga mungkin mengamati perkembangan terakhir soal penambahan masa jabatan presiden, yang ini publik menilainya ini sama saja judulnya, urusan 3 periode juga ini. Nah, menurut Mas Hadi ini gimana nih? Ini kan sebenarnya bukan barang baru ya, ini barang lama kemudian dimodifikasi. Karena awal munculnya penundaan pemilu, kemudian memperpanjang masa jabatan presiden, kemudian memasangkan Jokowi sama Prabowo misalnya kan, atau Jokowi jadi nomor 2, atau Jokowi melawan kotak kosong misalnya kan, ini kan bukan barang baru, ini kan ide-ide lama yang yang disampaikan atau dilemparkan ke publik oleh orang-orang dekatnya Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi di beberapa tempat itu membantah itu ya, dengan pernyataan-pernyataan beliau bahwa beliau tidak beliau akan taat dengan konstitusi dan sebagainya. Nah, kemudian dengan bahasa-bahasa seperti itu kemudian muncul juga dari sisi lain penolakan dari berbagai elemen. Salah satu yang saya lihat ada Perludem, kemudian ada juga partai politik seperti Demokrat misalkan yang menolak terkait dengan wacana itu. Tetapi masyarakat juga itu besar sekali angka yang menolak, baik itu memperpanjang masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Kalau menurut saya kan sama nih, jadi saya samakan aja sebenarnya. Nah, walaupun ini munculnya lagi nih, hidup lagi sekali, kira-kira ini apa faktor pemicunya ini? Kalau menurut saya salah satu, ini dengan berbagai dinamika perkembangan politik yang terjadi di tanah air belakangan ini. Pertama menurut saya bahwa di 2024 yang akan datang sampai hari ini semua lembaga survei kredibel itu menunjukkan hanya ada 3 calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Jadi 3 nama ini
final. Ini ada di urutan teratas untuk menurut berbagai lembaga survei yang kredibel ya. Lembaga survei kredibel. Ini nama yang paling atas. Ini bersaing. Nah, kemudian belakangan setelah Nasdem menetapkan Anies sebagai salah satu capres dari Nasdem, maka suara Anies itu naik, ya kan? Nah, itu sesuai yang pernah saya sampaikan di beberapa dialog sebelum-sebelumnya. Saya katakan bahwa suara Nasdem pada saat itu kan turun, ya kan? Suara Nasdem itu turun pada waktu itu, ya? Pada waktu itu. Dan hampir semua lembaga survei juga mengatakan hal yang sama, suara Nasdem turun. Disebabkan oleh ada wacana Anies mau didukung sama Nasdem. Tetapi saya menyampaikan hal yang berbeda. Justru dengan Anies, Nasdem menetapkan Anies sebagai calon presiden, maka suara Nasdem itu akan naik di beberapa titik dan itu juga akan mendongkrak secara elektoral, secara nasional. Dan itu terbukti hari ini. Jadi suara Nasdem itu naik, kemudian juga suara Aniesnya juga naik. Kemudian sisi lain menggerus suara-suara kantong-kantong Prabowo. Dan hari ini juga dilihat dari berbagai hasil lembaga survei, dari semua lembaga survei, suara Prabowo itu cenderung turun, kemudian suara Ganjar itu stagnan, kemudian suara Anies ini cenderung naik ya. Nah, dengan situasi perkembangan peta politik tanah air sekarang, ini juga mungkin membuat ketakutan bagi lawan-lawan politik Anies ya, lawan-lawan politik Anies dalam menyikapi hasil-hasil terakhir dari temuan-temuan dari lembaga survei. Sehingga muncul lagi, dilontarkan kembali ide perpanjangan masa jabatan atau apa namanya Jokowi 3 periode misalnya kan. Kenapa? Karena ada ketakutan kalau seandainya ini Ganjar kemudian dihadapkan dengan Anies, dengan Prabowo, ada ketakutan bahwa ini barang bisa kalah ini. Capres yang mau didorong Pak Jokowi yang rambut putih seperti yang disampaikan di GBK kemarin, walaupun sudah di-endorse sama Pak Jokowi ya. Pak Jokowi secara tidak langsung ya, karena sudah nyebut nama, bukan sudah nyebut kriteria. Identitasnya lah. Identitas siapa calon presiden yang rambut putih kalau bukan Ganjar, kan begitu. Mbak Puan bukan, ya kan? Kemudian Anies bukan, kemudian Prabowo juga bukan kan? Dan ternyata itu tidak. Nah, suara Ganjar pada saat ini cenderung stagnan. Nah, ada kekuatan itu, maka muncullah beberapa elit-elit politik kita, termasuk dari DPD, misalkan DPD mewacanakan tambah perpanjangan masa jabatan presiden. Kemudian terakhir ketua DPR, ketua MPR Bamsud juga lebih kurang nadanya sama. Nada dan bahasa yang tersiratnya juga sama, walaupun sempat diklarifikasi ya. Nah, tinggal harapan di DPR ya. Ketua DPR-nya mudah-mudahan konsisten dengan apa yang disampaikan di awal, bahwa PDI Perjuangan ada salah satu partai yang menolak secara konsisten terkait dengan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi berdasarkan data-data. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang data, saya mengambil data yang sering saya pantau, salah satu ya dari survei Carta Politika ya, salah satu lembaga yang kredibel, walaupun SMRC juga melakukan survei. Kemudian ada juga lembaga-lembaga lain, tapi saya tertarik itu ada yang dari Carta ya, karena dari Carta kita bisa lihat perbandingan. Jadi pada bulan Maret 2022 Carta sempat melakukan riset menanyakan terkait dengan perpanjangan masa penundaan pemilu ya, atau memperpanjang masa jabatan periode atau Jokowi 3 periode, ini kan hampir sama nih. Dari situ 70% masyarakat tidak suka, 70% masyarakat itu tidak suka. Kemudian pada bulan November barusan berarti ya kan 2022 itu naik jadi 76,3% masyarakat tidak setuju. Artinya apa? Jadi mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju dengan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden, apalagi Jokowi 3 periode. Walaupun di hasil survei Carta itu menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu 69%, tetapi yang fanatik ingin Jokowi 3 periode atau memperpanjang masa jabatan Jokowi hanya segelintir elit kecil yang ada, hanya segelintir elit dan kelompok kecil yang ada di lingkaran Jokowi yang menginginkan, dan itu hanya 18%, 18%, sedikit 18%, 18%. Nah, artinya apa? Kalau ini memang orang-orang di sekitar Jokowi juga harus membaca ini. Kalau ingin memaksakan 18% dengan mayoritas masyarakat yang tidak setuju, Anda bikin gaduh negeri ini, kan begitu. Ya, Bang TB, apa implikasinya ini? Fakta hasil survei, ya kan? Dan hasil surveinya
bukan lembaga survei yang dipimpin oleh Mas Hadi nih. Carta Artinya, kemarin. ya, dari Carta ya, artinya supaya lebih objektif Mas Hadi melihatnya. Implikasi politiknya apa kira-kira kalau dipaksakan terus penambahan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode begitu? Ya, yang jelas, yang pertama, kalau ini dipaksakan itu tidak menempatkan konstitusi sebagai supremasi hukum. Itu penting ya, itu catatan. Walaupun bisa aja mau dicari celah-celah, ya, akal-akalan, kemudian itu bisa sebagai legitimasi. Tetapi secara rasional itu tidak make sense. Ya, jadi bagaimana mungkin tambah 1 periode? Secara objektif banyak juga alasan-alasan yang sebagian mengatakan bahwa Jokowi tidak sepenuhnya berhasil. Bahkan dalam beberapa hal tertentu banyak kecewa terhadap Jokowi, terutama periode terakhir itu. Jadi ekspektasi publik yang dulu tinggi sekali kepada Jokowi, pada periode yang kedua ini justru berbalik. Berbaliknya apa? Itu faktanya. Itu sudah disebutkan tadi, data-data survei itu. Kemudian yang ketiga, kita lihat, ini kan ada suatu realitas politik yang bertolak belakang. Logika elit itu, dia pengen status quo, kepingin lanjut. Karena apa? Karena elit yang establis sekarang itu memang elit yang diuntungkan. Ya, dalam istilah lain apa? Kelompok oligarki ini yang sangat diuntungkan dengan pemerintahan Jokowi. Jadi wajar. Karena apa? Karena mereka memegang sumber-sumber ekonomi, kemudian kekuasaan. Jadi memang mereka secara politik itu mereka bisa lakukan. Tetapi jangan lupa bahwa dinamika politik itu juga harus dilihat pada tataran masyarakat. Ya, sementara masyarakat jelas menolak. Kenapa menolak? Banyak sekali alasannya. Ya, di situ ada isu korupsi, itu ada isu orang susah cari kerja, daya beli masyarakat, beban ekonomi, beban pajak, banyak sekali. Nah, sehingga itu kita lihat memiliki dasar yang cukup kuat. Mengapa publik itu menolak, kan begitu. Nah, saya ingin mengajak ya kembali melihat historis, ya. 2 periode pemerintahan, ini kita punya pengalaman. Apa yang terjadi pada demokrasi terpimpin itu juga menggambarkan para elit politik ketika itu, bahkan partai politik ini ya, ada 2 partai, 3 partai yang juga sangat yakin. Ya, ambisi 3 partai pada demokrasi ini, lihat aja, sangat yakin, seakan-akan mereka sangat powerful. Nah, kemudian apa yang terjadi kita lihat, itu semua tidak terjadi dalam waktu cepat. Nah, kemudian yang kedua, waktu zaman Pak Harto, begitu juga. Bagaimana kurang yakinnya, Golkar itu pemenang, ya, memperoleh angka tertinggi itu sekitar hampir 80%. Itu tahun 97, yang kita anggap itu sebagai refleksi dari legitimasi, seakan-akan kemenangan perolehan suara itu secara otomatis dengan rakyat. Nah, tadi data-data yang disajikan itu sebenarnya kita meragukan, ya, apa yang menjadi keyakinan elit itu kita justru ragu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa mereka begitu yakin seakan-akan perubahan politik itu mereka bisa dikte. Padahal ada satu situasi secara objektif itu sangat berbahaya. Nah, kalau elit cara berpolitik seperti itu, bahwa mereka tetap ngotot untuk bersisi kuku, walaupun harus menabrak konstitusi, menabrak akal sehat, melawan aspirasi, dan jangan lupa bahwa ada kondisi objektif, kondisi krisis ekonomi, kondisi krisis legitimasi, kondisi krisis kepercayaan, ya, itu sangat kuat. Nah, jadi kalau ini terus, elit ini terus mendorong, ngotot supaya nambah 3 periode,
Tentu saja ya, saya belum bisa meramalkan apa yang terjadi. Tetapi memang sekarang ini kan belum terlihat. Kalau dari logika politiknya, ini kan tadi yang menolak untuk perpanjangan itu berdasarkan hasil survei itu kan cukup tinggi. Nah, kalau dengan keyakinannya, kemudian pemerintah memperpanjang, kemudian DPR juga mengamininya, ya kan? Implikasinya seperti apa? Apakah akan terjadi gejolak politik yang mengarah ke konflik misalnya? Karena faktanya itu ditabrak gitu. Ya, jadi kalau kita lihat krisis politik ya di ujung ya, kepemimpinan baik pada demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, itu kan semuanya sama. Tetapi memang ini agak unik. Mungkin kultur bangsa kita, jadi dia tidak spontan, tidak kontan dia. Mungkin ini ibarat api dalam sekam. Nggak bisa diduga. Apakah perubahan di tahun 66 ada yang bisa duga? PKI begitu powerful, ya. Kemudian dua partai lagi itu apa? Dari NU, kemudian apa lagi tuh? PNI, sangat powerful. Tapi itu bisa terjadi. Bahkan itu sebagian tentara itu terlibat mendukung Bung Karno. Lalu di akhir Orde Baru itu juga saya kira kondisi Orde Baru lebih kuat daripada sekarang. Ya, Pak Harto lebih kuat, dia bisa mengendalikan dibandingkan sekarang gitu. Nah, dari pengalaman ini itu yang saya katakan, perubahan ini bisa terjadi kapan saja setiap saat. Nah, memang kita susah mengukur, tapi hasil survei dari lembaga survei ini kita lihat indikasi ketidakpuasan rakyat itu sudah terbaca. Masa nggak bisa baca gitu? Nah, jadi kembali lagi pada hukum kekuasaan bahwa penguasa di mana-mana di seluruh dunia ini dia akan terus mempertahankan kekuasaan meskipun dengan segala cara. Nah, itu yang terjadi. Nah, bagaimana respon rakyat di kalangan grassroots ini? Kita bisa melihat apa maknanya Anies kemudian terus naik. Itu maknanya apa? Ya, dukungan Anies hasil survei itu terus naik. Apa maknanya Ganjar stuck? Ya kan? Apa yang lain gitu ya? Nah, jadi kemampuan orang menangkap signal-signal ini tentu akan ada pada satu kesimpulan. Nah, kita tentu nggak tahu apa yang ada di back mind dari para elit politik begitu yakin, gitu kan? Sehingga mereka tetap ngotot 3 periode. Baik, kita ingin ke Mas Hadi lagi nih. Mas Hadi, tadi Anda menyampaikan bahwa data-data yang menolak untuk memperpanjang itu cukup tinggi. Nah, sementara Pak Jokowi juga beberapa kali nih menyatakan bahwa dia akan patuh dengan konstitusi, kan begitu. Nah, desakan-desakan ini kan dari pihak di luar Pak Jokowi, ya kan? Ya mungkin dengan berbagai latar belakang ya, tapi kan tetap keputusannya ada di Pak Jokowi. Nah, menurut Anda, ya kan, perlukah Presiden mendapatkan second opinion lagi, terutama dari kalangan peneliti? Kan beliau menerima masukan itu murni dari kalangan politisi, ya kan, bahwa walaupun alasannya pandemi 2 tahun maka ini harus diganti, ya kan, maka ditambah selama 2 tahun, macam-macam lah, ya kan, gitu, meyakinkan bahwa banyak masyarakat yang menginginkan Pak Jokowi memimpin atau diberikan kesempatan menambah jabatannya. Ini kan keputusannya sangat bahaya ini. Apalagi kalau kita simak dari yang disampaikan oleh Bang TB tadi, ada jejak sejarah sebegitu kuatnya Bung Karno akhirnya tumbang dan
nyaris tidak ada jejak luar biasa, jejak berharga terhapus begitu saja di penghujung kekuasaan Bung Karno, padahal prestasi Bung Karno juga sangat luar biasa sebelumnya. Begitu juga Pak Harto. Di penghujungnya ini kalau kata orang Medan tercampak buruk, ya kan? Gitu. Nah, keputusan Pak Jokowi ini kan juga akan sangat berbahaya baik bagi bangsa maupun bagi Pak Jokowi sendiri gitu. Menurut Anda masih perlukah mendapatkan second opinion dari para peneliti yang ya kita tidak boleh berburuk sangka, mereka ini bekerja secara ilmiah gitu. Menurut Anda gimana? Saya kira kalau data-data kan udah pernah disampaikan dari baik itu Carta Politika, kemudian SMRC merilis terkait dengan penundaan pemilu atau wacana memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, kalaulah tadi mungkin salah satu pernyataan Abang tadi terkait dengan masyarakat masih menginginkan, dan itu sudah terbantah sebenarnya dengan terbantah dari data yang menyebutkan bahwa ada 76, sekian persen itu tidak menginginkan ada penundaan pemilu atau apalagi untuk memperpanjang masa jabatan presiden, walaupun masyarakat 69 puas dengan kinerja Jokowi. Artinya tapi masyarakat tidak otomatis menginginkan itu jabatan ditambah. Jadi ini harus dipisahkan. Jadi ada yang puas dengan kinerjanya, tetapi di sisi lain mereka yang puas tidak juga menginginkan bahwa Pak Jokowi memimpin lagi untuk satu periode, baik itu sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden. Nah, kalau mungkin Pak Jokowi melihat atau elit-elit di sekitar Pak Jokowi melihat ada celah dan peluang untuk melanggengkan kekuasaan, peluang itu pasti ada dan itu akan digunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui jalur politik. Nah, itulah yang disebutkan itu melalui amandemen Undang-Undang 1945 dengan berbagai alasan. Nah, kalau saya katakan per hari ini dengan situasi politik kita yang lagi tidak begitu stabil hari ini, kemudian ditambah juga kita dalam proses pemulihan ekonomi, belum lagi kita mau pindah ibu kota misalnya, kemudian kita melakukan amandemen Undang-Undang 1945, saya kira ini bukan waktu yang tepat untuk membahas itu. Kenapa? Banyak sekali penumpang-penumpang gelap yang ingin mencari keuntungan dan mereka setiap elemen dan kelompok itu pasti punya hidden agenda yang berbeda-beda. Nah, ini harus diwaspadai dan masyarakat, LSM dan mahasiswa ini harus memantau itu. Nah, dengan problem kita hari ini, kemudian mahasiswa, kemudian organisasi kepemudaan, kemudian ini nggak boleh diam. Kemudian media-media juga itu nggak boleh nggak boleh ikut diam juga, harus terus menyuarakan bahwa wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau penundaan pemilu itu harus dihentikan, jangan digaungkan terus. Kenapa? Karena udah selesai. Karena tahapan pemilu juga sudah mau jalan, kan begitu. Ya, jadi ini ada satu yang saya sebut ya. Ini satu krisis politik ya, krisis legitimasi, apalagi nanti krisis ekonomi. Ini satu situasi yang sangat berbahaya. Ya. Kan saya sudah compare tadi ya. Lihat pada demokrasi terpimpin. Bagaimana terpuruknya ya itu di masa demokrasi terpimpin, situ ada problem ideologi, ada problem ekonomi, ada problem politik ya, recovery-nya luar biasa dan nyaris terjadi perpecahan ya kan? Tahun 66 itu luar biasa, itu recovery-nya tuh lama sekali. Nah, sama juga dengan Pak Harto. Pak Harto ketika di ujung itu kan banyak juga yang mengingatkan. Tapi orang-orang seputar dia terus, Pak. Enggak, padahal kan Pak Harto udah bilang enggak, saya udah nggak mungkin. Ya kan, apa bedanya dengan alasan Pak Jokowi tadi? Barangkali juga bukan saat itu. Ya, mungkin beliau juga sudah tidak mau. Tetapi tadi, ya, Mas Hadi tadi, jadi yang di dalam permainan politik itu yang sangat berpengaruh adalah ada namanya elit di lingkaran ya pusat kekuasaan itu. Inilah sebenarnya mereka yang menikmati keuntungan. Dalam bahasa lain saya selalu mengatakan ini adalah kelompok oligarki yang sangat diuntungkan ya, baik pada masa-masa yang sudah maupun proyek-proyek besar yang mereka akan yang akan mereka dapatkan gitu kalau ini Pak Jokowi terus. Jadi dengan alasan apapun ya ini terus dibangun gitu, padahal secara rasional dan realitas politik itu sangat tidak memungkinkan.
Dan yang perlu kita ingat, ini sangat berbahaya loh. Karena tingkat ketidakpuasan pada Pak Jokowi itu bukan hanya soal kinerja, tapi ada dimensi-dimensi lain yang sangat sensitif. Apa? Soal pergesekan ya tentang isu-isu agama yang terus dipompa. Ya, itu. Kemudian ada isu-isu intoleran. Walaupun itu tidak faktual, tapi ini kan terus dipaksakan sebagai legitimasi bahwa lawan yang menentang ya pemerintah itu adalah kelompok intoleran, kelompok yang mengusung politik identitas. Jadi isu-isu sensitif itu juga itu menanam benih. Kalau konflik ini terjadi, wah saya nggak bisa membayangkan gitu. Nah, oleh karenanya kita harus terus mengingatkan apa reasoningnya harus 3 periode, karena para ahli dulu sudah mengatakan tidak punya reasoning yang kuat itu harus 3 periode. Berarti jawabannya hanya kepentingan yang kemudian membenarkan ya, menjudge bahwa ini memang 3 periode, dan itu berbahaya sekali. Karena apa? Kapasitas sistem politik kita itu makin lama menurun. Karena DPR yang kemudian sudah mendukung pemerintah tidak ada lagi kontrol, itu sangat berbahaya. Yang kedua, saluran ketidakpuasan masyarakat itu apa bisa diukur? Walaupun tadi ada angka statistiknya, saya justru membaca, kan saya menangkap secara makna. Mungkin angka ketidakpuasan itu lebih dari angka statistik itu. Yang banyak orang memilih silence, ya diam, tapi tidak puas. Nah, saya ingin menghubungkan 2 pengalaman ya terkait dengan perpanjangan periode itu, dan itu akan berulang. Itu sangat bahaya sekali. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa ini sudah saatnya segenap kekuatan masyarakat melindungi presidennya agar tidak diseret-seret untuk melawan konstitusi, Anda setuju nggak? Iya, tentu saja ya. Selalu kan namanya pilihan-pilihan politik rasional itu kan selalu muncul. Itu pasti selalu muncul, dan itu yang memberikan satu informasi bandingannya. Jadi kalau itu diteruskan, maka impact-nya ya akan begini. Apa bedanya dulu? Ada sekelompok cerdik pandai, cendekiawan yang datang ke Pak Harto, memberikan lebih tegas lagi tuh, sudah Pak Harto, Anda sudah cukup, Anda sudah terlalu lama, ya sudah, adakan pemilu secara damai, lalu nyatakan mengundurkan diri. Ya, itu kan masih memang ada kelompok-kelompok yang rasional untuk melihat kepentingan yang lebih besar gitu loh. Nah, karena begini Pak Hadi, jadi kalau itu mau dipaksakan, kan timbul pertanyaan, bisa nggak melalui konstitusi? Bisa saja, kan bisa dirubah. Karena kan suara kan mereka bisa kuasai, sebagaimana dulu yang terjadi pada Pak Harto, bisa dipilih juga, tidak ada yang bisa menahan, bisa, yang namanya kekuasaan. Tetapi sekarang pertanyaannya, itu satu pilihan politiknya. Yang kedua, kalau itu tidak, atau kalau ada yang menentang, lalu apa yang akan dilakukan? Apakah akan mengedepankan aparat keamanan untuk melindungi bahwa ini adalah konstitusional, walaupun jalan ditempuh itu adalah melawan konstitusional itu, maka siapapun yang bereaksi, ya, jadi pendekatannya itu adalah pendekatan keamanan, artinya akan menggunakan aparat keamanan untuk menghadapi para kelompok masyarakat yang menyatakan tidak puas. Nah, itu akan terjadi. Nah, kalau itu terjadi, sekali lagi saya bilang, kita akan mengulangi pola yang sama pada periode yang ketiga. Dan saya kira dasar-dasarnya sangat mirip, ya, situasinya sangat mirip. Dan barangkali inilah khas krisis politik di negara kita ini, ya, dengan urusan perpanjangan masa kekuasaan. Anda setuju Mas Adi dengan analisis Bang TB tadi? Ya, salah satu mungkin ya ada perbedaan ya antara Soeharto dan Jokowi. Kalau Soeharto kan
dia cukup full power di sana. Dia bisa menentukan dia kapan harus berhenti, kapan melakukan eksekusi untuk melakukan tindakan dan sebagainya. Beda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dia hanya sebagai seorang presiden, kemudian di sisi lain dia akan sulit di belakang Pak Jokowi, orang-orang di sekitar Pak Jokowi yang berkontribusi penuh pada saat beliau mencalonkan presiden, itu yang menjadi ganjalan bagi Pak Jokowi untuk melakukan sikap-sikap sikap-sikap tertentu untuk mengambil kebijakan ya. Nah, misalkan contoh begini. Kalau Pak Harto dia yang mengelola semua. Kemudian termasuk oligarkinya ya dia. Tapi kalau Pak Jokowi kan bukan oligarki, justru orang yang di belakang Pak Jokowi, beberapa kelompok-kelompok oligarki inilah yang mengendalikan. Nah, ini yang berbahaya di situ, itu perbedaannya. Maka oleh karena itu ya memang tugas kita sebagai masyarakat sipil, kemudian juga partai politik seperti yang disampaikan oleh PDI Perjuangan misalnya kan, ini hanya keinginan sekelompok orang yang ada di sekitar Pak Jokowi. Kan dari PDI Perjuangan sendiri menyatakan demikian. Itu makanya dia tidak setuju Pak Adi, saya menyambung Pak Adi. Tadi bagus saya perbandingannya. Pak Harto yang full power saja, ya, akhirnya juga jatuh. Tetapi dia masih bisa mengendalikan. Artinya perubahan itu tetap bisa secara damai. Artinya dia bisa mengendalikan gitu loh. Nah, beda dengan Pak Jokowi. Apa benar bahwa dia drill presiden? Itu pertanyaannya. Apakah benar dia real presiden? Itu justru sangat berbahaya. Kalau ini terjadi konflik, dia tidak bisa mengendalikan. Karena apa? Karena beberapa pendapat mengatakan sebenarnya the real presiden itu bukan Pak Jokowi. Oleh karena itu, pernyataan Pak Jokowi itu tidak konsisten. Sering hari ini ngomong apa, besok ngomong apa. Waktu ditanya masih terus, tidak, mana mungkin saya melawan konstitusi. Ya, jadi tapi kita lihat pada situasi yang lain, dia secara tidak langsung memberikan syarat iya, gitu ya. Walaupun kemudian dia juga memberikan satu lampu hijau kepada cara yang lain. Tapi intinya kan ini terus. Baik, Mas Tebe. Tadi Anda menyebut ada yang menarik dari sikap PDIP. Itu bisa Anda jelaskan seperti apa? Makanya kan PDIP dari awal kan sering menyampaikan itu bahwa PDIP secara konsisten dan tegas menolak yang namanya penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, apalagi Jokowi 3 periode. Walaupun kan secara partai tentu yang mendapatkan manfaat ada PDI Perjuangan. Mungkin di situ PDI Perjuangan melihat bahwa ada gelagat bahwa ada segelintir orang atau sekelompok elit di belakang Pak Jokowi yang memaksakan itu, yang di luar kehendak dari partai pengusung Pak Jokowi itu sendiri. Nah, ini perlu dicatat juga sama masyarakat. Melihat itu pasti ada sesuatu di sana. Kenapa PDI Perjuangan getol untuk tidak sependapat dengan Pak Jokowi dalam satu hal itu. Nah, kemudian di sisi lain juga yang namanya agenda kekuasaan itu masyarakat itu harus jeli dan harus harus memantau proses-proses yang terjadi, karena tidak menutup kemungkinan ini apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap undang-undang IKN, undang-undang Cipta Kerja itu kan sekejap mata bisa langsung jadi, dan tidak menutup kemungkinan dengan cara dan pola yang sama dilakukan untuk meloloskan amandemen Undang-Undang 245, pun hal yang sulit kalau memang itu mau dipaksakan. Nah, persoalan presiden mau memaksakan atau elit-elitnya mau memaksakan, tetapi berhadapan dengan kehendak masyarakat yang lebih luas yang tidak puas dengan penundaan pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden itu sendiri. Nah, tinggal pilihannya aja mau yang mana ini. Nah, kemudian masyarakat harus jeli lagi, harus lebih kontrolnya harus lebih ketat lagi dibandingkan mengontrol undang-undang IKN sama undang-undang Cipta Kerja. Harus lebih sensitif, kemudian lebih getol lagi untuk melakukan kontrol terkait itu. Kalau enggak, maka ini tidak menutup kemungkinan 3 periode bisa jalan. Nah, jadi menarik ya. Jadi kalau benar ya PDI mengambil jarak ya terhadap perpanjangan ini, saya kira PDI sangat cermat dalam membaca situasi, bahwa sebenarnya PDI akan mengukuhkan sebagai partai yang pro perubahan, ya. Dia harus jejak rekamnya itu dia harus bangun kembali, dia harus konsisten, karena
banyak sekali keputusan-keputusan itu yang berlawan dengan kepentingan masyarakat. Yang kedua, toh juga yang menikmati kekuasaan ini, ya, padahal kita tahu bahwa partai pemenang pemilu kan PDI. Tetapi apakah keuntungan posisi sebagai pemenang pemilu, apakah dia full ya, artinya menikmati ya? Justru banyak penumpang gelap gitu kan. Nah, apalagi sampai kepada ini kan ada kekuatan menantang keputusan PDI ya untuk mencalonkan kader PDI, tapi bukan dari keputusan PDIP kan begitu. Nah, saya kira kita perlu appreciate ya, jangan sampai sekali lagi ketika krisis Orde Baru Golkar itu terjebak. Nah, saya kira PDI tidak mau ya, pengalaman masa lalu itu, dia tidak akan mau sebagai partai yang terjebak, karena apapun masyarakat melihat bahwa legitimasi Jokowi itu andil dari PDIP juga. Tapi kalau sekarang PDIP menarik, saya kira itu satu langkah yang bijak, langkah yang cerdas juga, karena kita lihat proses demokratisasi di beberapa negara. Jadi ada titik tertentu ya, partai atau aktor itu dia mengambil jalan kembali pada komitmen kepentingan rakyatnya gitu. Nah, barangkali PDI akan menjadi model seperti itu. Kita berharap justru PDI yang menyatakan secara tegas. Kalau itu bisa dilakukan, wah luar biasa. Baik Bang TB, kita tunggu apakah ada partai-partai lain yang punya keberanian untuk menyatakan sikap seperti PDIP. Kita tunggu perkembangannya. Menolak perpanjangan. Ya. Kalau PDIP udah jelas. Ya. Nah, bagaimana yang lain? Ya, kita tunggu bagaimana perkembangan berikutnya dalam beberapa pekan ke depan. Mas Hadi, terima kasih. Baik. Kita masih ingin kembali berbincang dengan ICRC, dengan Mas Hadi dan juga Bang TB Masa. Kita nantikan perkembangan gejolak politik yang terkini di tanah air. Pemirsa, sampai jumpa pada bincang spesial lainnya terkait dengan perkembangan politik tanah air di tahun-tahun politik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.